Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan konstruk 2 kita, yaitu pembuatan soal. Langsung saja kita tambahkan layout soal. Ganti nama event sheet-nya juga. Kita sesuaikan ukurannya. Kemudian kita tuliskan soal di sini dengan menggunakan teks. Lambang dari natrium adalah Be. Soal benar salah ya. Satu 10 334.
Emot senyum akan keluar jika jawaban tepat. Berarti dia tidak keluar di awal, kita ubah initial visibility-nya. Tadi kita mengubah nama ini ya. Objeknya klik kanan, rename, ganti emot benar. Kita salahnya. Ukurannya dengan yang tadi samakan. Visibility-nya kita ubah invisible. Kalian belum punya ini ya, event sheet fungsi. Kalau sudah di sini teman-teman punya home materi soal 1, home materi soal 1, kita akan menggunakan rumus ya. Jadi kita tambahkan event sheet, klik kanan, add event sheet, kalian beri nama misalnya fungsi. Kita ke layout-nya home, layout ya, ini layout home. Kita aktifkan function. Seperti biasa, klik kanan, insert new object, cari function. Kita aktifkan. Insert. Kalau sudah, kita kembali ke event sheet fungsi. Add event sheet, function, next, on function, next, beri fungsi nama, misal benar. Jika jawaban benar, maksudnya ya. Jika jawabannya benar, action-nya apa? Kalau jawaban benar berarti muncul emot benar. Muncul emot benar, berarti set visible. Mau keluarnya berapa lama? Kita add action lagi, system, next. Kita pakai waktu ya, keluar emotnya berapa lama, terserah. Ini misal 2 detik. Setelah keluar 2 detik, add action, emot benarnya menjadi hilang. Set visible, next, ini invisible, dan
Lalu jika jawabannya salah, kita tambahkan add event function next on function next. Kita tuliskan di sini salah. Dan kita belum ganti namanya ya. Nah, kita ganti nama dulu. Remote function on salah add action embed. Kalau jawabannya salah. Terlihatnya berapa lama, kita ke sistem, next. Wait-nya 2 detik misal. Add action lagi, emote salah, next. Setelah terlihat selama 2 detik, kita hilangkan, berarti set visibility-nya invisible. Dan jadi ini ya, yang penting nanti teman-teman tampilannya begini di fungsi. Kalau sudah, kita ke event sheet soal, karena sebenarnya yang akan kita tuliskan untuk memanggil di sini adalah di soal, event sheet soal 1. Jawabannya lambang dari natrium adalah Be, yang tepat adalah salah ya. Di jawabannya salah, kita ke event sheet soal. Add event touch next on touch object next. Kalau ini siswanya jawabnya benar, add action-nya function next, call function next. Salah. Satunya lagi, kalau touch next on touch object next, yang dipilih adalah ini. Oke. Ya. Add action function next. Di sini berarti benar. Dan kita coba run ya. Bentar.
Reboot ganti Firefox, nggak punya Chrome. Sebentar. Yang soal saja ya, langsung yang soal ini. Lambang dari natrium adalah Be. Coba kita jawab benar. Ada yang salah ya? Atau nggak kuat ini? Belum dipanggil fungsinya. Ini klik kanan, include event sheet, fungsi. Oke. Kita coba run lagi ya. Lambang dari natrium adalah Be. Dia muncul 2 detik kali ini. Muncul 2 detik lalu menghilang. Berarti sudah jalan ya. Nah, kemudian tentu soal itu tidak hanya satu ya. Ini kita bisa seperti ini, klik kanan, duplicate. Nah, jadi soal 2. Progress ya. Nah, nanti tinggal teman-teman edit di sini. Lambang dari misal lambang dari apa ya? Besi adalah Fe. Ini kita ubah di sini ya teksnya. Ini dan lain-lain. Lambang dari besi adalah Fe. Nanti berarti ininya kita ganti-ganti ya. Nah, ini belum ada event sheet-nya. Klik kanan, add event sheet. Soal 2. Kemudian kita lihat di sini propertiesnya soal 2, event sheet-nya soal 1. Karena kita pakai duplicate, kita ubah di sini event sheet-nya adalah soal 2. Jadi setiap satu ini punya satu event sheet ya. Kita tinggal ubah-ubah ini
touch. Kalau benar, berarti call function-nya di sini ganti benar. Ini ya, diaktifkan, klik kanan, edit. Ini salah. Ini sudah terpanggil tadi ya, ingat kita aktifkan fungsinya, tadi caranya klik kanan, add event, bukan. Include event sheet ya, include event sheet fungsi ini udah terpanggil, jadi di sini tidak tertampil. Oke. Nah, antara soal 1 dia mau ke soal 2. Ini kan harus ada next-nya ya. Kita tambahkan tombol next. Insert. Next. Open. Kalau teman-teman nggak punya next, punyanya back, ini tinggal diputar-putar bisa ya. Sesuaikan ukuran. Ini size-nya kita ada. Lebih besar ya. Misal seperti itu, taruh di mana? Nih. Di sini nanti ada, kalau soal nomor 1 berarti hanya punya next ya. Jangan lupa di event sheet-nya, event sheet soal 1, kita tambahkan berarti ya. Add action, system, next, go to layout, nggak ada. Oh, belum ya. Kalau dipencet dulu berarti touch. Next, apa yang dipencet tadi on touch object. Next, yang ini ya, tombol next. Kita tambahkan actionnya sistem. Go to layout. Next. Kemana? Ke soal 2. Dan kita coba ya. Ini kita klik. Nah, ke soal 2 lambang dari besi adalah Fe. Jadi sudah bekerja. Nah, selanjutnya kita akan mencoba memberikan skor. Jadi kalau siswa menjawab benar, kita berikan skor berapa. Kalau salah, ada pengurangan atau tidak. Caranya kita ke event sheet soal. Di sini ya. Kita tambahkan dulu perkenalan variabel skor. Oke. Jadi kita tambahkan variabel skor. Jadi di sini ada global number score.
dengan nilai dasar 0. Ya, jadi kalau belum melakukan apa-apa nilainya adalah 0. Event system everything kita belum membuat template skornya ya. Kita ke soal, kita buat template skornya dulu. Kita tambahkan teks. Terserah nanti teman-teman mau pakai sprite atau pakai teks ya. Kita latihan pakai teks dulu. Misal di sini nanti akan muncul skor. Skornya berapa? Kita tambahkan dulu skor di sini untuk menampilkan skor siswanya, nilai yang diperoleh. Nah, kita baru tambahkan perintahnya di soal 1 ya. Event system next everything dan add action. Jadi namanya apa? Teks 2 ya, yang tulisan skor. Teks 2. Teks 2-nya bagaimana tampilannya? Ini ya, teksnya ganti apa? Set text. Kita masukkan variabelnya tadi adalah skor ya. Skor titik 2 and skor. Ini ya, tadi global number-nya ini sudah muncul gambar lambang bola. Kita tadi sudah memperkenalkan variabel skor. Dan kita tambahkan di event sheet fungsi ya. Kalau jawabannya benar, selain emoticon, action-nya apa lagi? Add action, system, next. Ini ya, tadi udah ada ini global and local variable, add to, next. Variabelnya skor, kalau nilainya benar mau nambah berapa? Misalnya nilainya nambah 20 kalau tepat jawabannya. Kalau salah, jika tidak diberikan skor, berarti sudah selesai. Tapi kalau pengen nilainya dikurangi, ada pengurangan nilai, lakukan hal yang sama ya. Sistem itu variabel skor. Oh, berarti bukan itu. Sistem kurangi ya, subtract, kurangi berapa nilainya, misal 10. Ini berarti kalau benar nambah 20, kalau salah kurang 10. Kita coba
Ini skor inisialnya tadi 0. Kita pencet benar. Loh. Bentar ya. Sudah tepat itunya, berarti yang di sini ada yang salah. Oh iya, tadi ini ya, editingnya salah. Editingnya di soal event sheet soal 2, harusnya di sini. Ternyata ini belum ada isinya. Harus manual ya. Berarti yang di soal 1 ini tetap salah. Ini kita coba run ya. Lambang dari natrium adalah BE. Minus ya, karena salah langsung minus. Ini ya benar. Betul ya. Oke. Jadi itu kita kemarin sudah mencoba membuat tampilan home, kemudian materi, nanti teman-teman silahkan bisa memasukkan materi, dan juga hari ini kita berusaha untuk bagaimana caranya membuat soal benar salah, sekaligus memberikan skor ya. Nanti teman-teman bisa kreasikan, bisa menambahkan waktu atau yang lain. Nah, untuk proyek akhirnya, ini ya yang sebenarnya Ibu harapkan kita pertemuannya virtual, bisa tanya jawab langsung, tetapi ternyata Ibu harus berangkat itu jam 8 kurang seperempat karena harus ke Davam ya, kemudian acaranya juga sampai jam 5 sore, jadi tidak memungkinkan Ibu untuk mengisi pertemuan. Kemudian pindah jam juga ternyata jadwal kita tidak ada yang match ya, jadi tidak apa-apa. Tugas akhirnya teman-teman membuat satu media belajar dengan menggunakan konstruk 2 ya. Nah, tugasnya individu, kemudian nanti waktunya akan Ibu berikan 1 bulan ya. Jadi mungkin nanti teman-teman sudah waktunya selesai UAS atau apa, tapi teman-teman masih bisa mengerjakan ini. Jadi silahkan bisa dimanfaatkan waktunya dengan baik. Ada tagihan untuk minggu depan ya. Minggu depan teman-teman membuat storyboard-nya. Storyboard itu seperti apa? Storyboard itu tampilan kasarnya ya. Barangkali Ibu akan tampilkan, ada nggak ya contohnya?
Ibu baru sadar ternyata dari tadi yang di share screen hanya konstruknya ya. Jadi Mozilla-nya tidak terlihat, tidak apa-apa. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri ya. Jadi ketika di-run nanti seharusnya sudah tepat, sudah sesuai. Mohon maaf. Seharusnya Ibu share screen-nya desktop saja ya semua. Nah, ini Ibu perlihatkan contoh storyboard. Silahkan teman-teman mau diketik atau menggunakan PowerPoint atau mau ditulis tangan juga tidak apa-apa, nanti difoto dan diupload gitu ya, seperti biasa. Nah ini misalnya halaman home-nya bagaimana, lalu ini nanti teman-teman tidak ada SKKD ya, kalau sekarang namanya KI dan KD, ingat, atau langsung saja indikator. Jadi tampilan kasarnya. Ini contoh storyboard, nanti tuliskan misal di sini indikatornya apa, teorinya apa saja. Ini sudah yang tampil benar PDF-nya ya. Iya. Dan lain sebagainya, nanti soalnya juga silakan dimasukkan ke sana. Nah, ini ada waktu 1 minggu, silahkan nanti teman-teman upload di Bismart, berarti deadline-nya tanggal 23 November ya. Tanggal 23 November nanti akan Ibu berikan masukan. Nah, storyboard itu apa? Storyboard itu kalau misal kita membuat karangan, ya ini adalah kerangka karangannya gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa membuat berdasarkan itu. Kemudian waktu pengerjaan 1 bulan ya, 4 minggu. Jadi nanti teman-teman deadline pengumpulannya itu di tanggal, karena November 23 ya membuat storyboard, sehingga nanti di Desember tanggal 21. Desember tanggal 21 adalah teman-teman deadline untuk upload konstruk 2-nya. Silahkan di-upload ke G Drive, kemudian linknya submitkan ke Bismart ya di tanggal 21 Desember. Nanti silahkan kita bisa berdiskusi melalui grup Telegram jika ada pertanyaan. Nah, di sini Ibu akan mencoba menampilkan produk-produk kakak tingkat yang lain ya. Jadi Ibu memegang mata kuliah ini untuk angkatan 2018 ya, jadi 2 tahun di atas teman-teman. Yang angkatan 2019 tahun kemarin itu yang memegang Bu Afu, Bu Marfuatun. Tetapi sekarang Bu Marfuatun menempuh pendidikan S3 di UPI, jadi untuk mata kuliah ini dipercayakan kepada Ibu. Nah, biasanya untuk tugas ini ya, dari Bu Dina itu kalian berkelompok karena masih pembelajarannya waktu itu terakhir kali ini ya tatap muka. Jadi teman-teman mengerjakan itu semua di lab komputer bersama-sama, kelompoknya nanti terdiri misalnya ada 5 mahasiswa seperti itu ya. Jadi tagihannya memang cukup berat menurut Ibu, tagihan proyek jadinya. Nah, silakan untuk teman-teman ini Ibu memaklumi ya, karena kalian hanya bisa individu, karena kalau berkelompok pun tidak memungkinkan ya, kalian harus bekerja ini bersama-sama di laptop yang sama, akan sangat ribet jika harus berkelompok. Jadi mending tetap masing-masing kita kerjakan sendiri. Nah, ini contohnya ya, contohnya yang
kakak tingkat sebelumnya itu memang keren-keren, bagus-bagus mereka. Sebentar lagi loading. Agak lama ya. Nggak kebuka ini. Nah ini ya, kita coba dari halaman pertama, layout home. Nah, nanti teman-teman untuk komponennya minimal ada indikator, materi, kemudian soal ya atau evaluasi, kemudian about. About itu nama kalian, silahkan tuliskan di sana. Nah, silahkan nanti tambahan-tambahan yang lainnya bisa kalian kreasikan sendiri gitu ya. Kemudian untuk soal, silahkan minimal adalah 5 soal. Ini misalnya kalau soalnya, iya tadi benar salah, ini diberikan waktu, ini ada back, ada next. Kalau soal 1 ya hanya ini ada home ya. Jadi kalau kembali ke sini kita ke home, kita lihat tampilannya, kita run.
Jadi nanti untuk ukurannya itu silahkan ya, bebas terserah kalian. Ini landscape ya, ini indikator, ini akan keluar indikator. Indikator kemarin ingat ya, ABCD audience, behavior, condition. Degree boleh ada, boleh tidak. Yang minimal ada audience, ada behavior. Jadi ini seharusnya ada siswa dapat mengidentifikasi gitu ya. Kemudian ini kata kerjanya silahkan melihat di taksonomi Bloom, kata kerja operasionalnya. Kita ke home. Jadi nanti silahkan teman-teman di storyboard juga sudah mencantumkan indikatornya ya. Ibu akan memberikan masukan di indikator. Kemudian materinya juga silahkan yang mau dimasukkan ke sana apa saja. Nah ini indikator sudah tertampil. Kita kembali ke home. Mau melihat materi, ini ke materi ya. Ada tombol home, ada ini next. Ini kalau ini ada back. Kalau halaman pertama ya next saja. Next. Next. Ini materinya segini ya. Berarti home lagi. Video. Play. Pause. Kita kembali ke home lagi. Evaluasi derajat ionisasi. Ini waktu berjalan mundur. Ini skor. Nah, muncul ini ya, emot ini skornya nambah. Misalnya kita jawab salah ya, larutan elektrolit lemah, kurang baik dalam menghantarkan arus listrik. Berarti kita jawab benar biar kita salah ya. Jadi skornya 20. Oh, iya benar ya. Harusnya ini. Ya udah, enggak apa-apa. Derajat ionisasi menunjukkan 0,8 merupakan non-elektrolit. Harusnya elektrolit ya. Nanti kita jawab ini. Nah, ini salah. Skornya ini dikurangi 5 misalnya. Ya. Nah, kita kembali ke home saja. Nanti boleh teman-teman berikan ini ya. Kesimpulan atau ringkasan. Kemudian about di sini silahkan berikan identitas pengembang ya, identitas kalian. Ini dulu 1, 2, 3, 4, 5, 5. Jadi memang seperti itu. Kali ini kita kerjanya individu ya. Nah, sebenarnya banyak hasil yang bagus. Coba perlihatkan ya. Jadi silakan teman-teman kalau yang kreatif gitu ya. Kalau ini berarti standar, cuman tadi ada tambahan video. Kalau teman-teman pengen berkreasi, bisa menambahkan game atau mungkin virtual lab itu juga ada ya yang menampilkan itu. Kok malah Ibu tutup? Oke, sebentar ya. Not responding.
Sabar. Ya, ini contoh ya. Sama. Nih. Kita coba run ya. Ini tampilan halaman depannya seperti ini. Ini pembuatnya siapa ya? Di sini ada materi, mau yang mana? Game. Petunjuk. Ya, keluar. Kita pilih game loh tadi ya. Ini kita mainkan. Ini bisa gerak sebenarnya, tetapi kayaknya terlalu berat ya, karena Ibu membuka Zoom, membuka kontrak, membuka ini. Jadi nggak bisa. Agak berat ini karena lewat Zoom. Jadi ini sebenarnya kayak permainan gitu ya. Nah ini bisa. Meskipun nggak lincah. Ya. Ini seperti itu. Ini ada nyawanya ya. Nah, silahkan teman-teman mau membuat media pembelajarannya seperti apa, karena sebenarnya kalau konstruk sendiri adalah aplikasi atau software pembuatan game gitu ya, game yang tidak menggunakan bahasa pemrograman. Jadi tinggal kita berikan perintah mau ke layout berapa, atau kita memberikan perintah gerak atau seperti apa gitu ya. Jadi seperti itu, terima kasih. Barangkali ini yang bisa Ibu sampaikan. Silakan jika ada pertanyaan didiskusikan di grup Telegram ya, sampaikan saja di sana biar jawabannya nanti juga bisa buat teman-teman yang lain. Ibu ingatkan kembali minggu depan ya, teman-teman silakan buat storyboard, dikumpulkan tanggal 23 ya. Storyboard adalah tampilan kasarnya, kayak halaman layoutnya itu nanti punya teman-teman seperti apa ya, tombol-tombolnya apa saja.
di kumpul tanggal 23. Kemudian silakan teman-teman bekerja mandiri, individu, mengembangkan media pembelajaran. Konsepnya teman-teman bebas ya, tidak perlu terlalu luas. Misalnya hanya membahas tentang ikatan ionik, udah itu aja. Tidak perlu ikatan kimia, kemudian ikatan ionik, kovalen koordinasi, logam gitu semua dijelaskan gitu ya. Jadi boleh hanya bagian kecil, silahkan disesuaikan dengan ini ya, yang ingin teman-teman kembangkan. Kemudian tadi untuk tampilan minimalnya adalah ada indikator, harus dituliskan ya indikatornya apa, karena Ibu ingin menilai keterampilan teman-teman membuat indikator. Jadi silakan di storyboard itu sudah mencantumkan indikatornya, kemudian materinya apa juga itu sudah dituliskan. Setelah itu soal, minimal 5 buah soal. Kemudian kesimpulan ya, sebentar. Atau ringkasan dan about adalah nama kalian ya. Baik, barangkali ini yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Silahkan teman-teman coba ya hari ini kalian praktek membuat soal. Tidak ada tagihan karena nanti tagihan besarnya langsung waktu deadline pengumpulan tugas proyek akhir di tanggal 21 Desember. Ibu cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.